Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan wa syukran billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Pidato Bahasa Indonesia, teman-teman yang saya banggakan, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang bersifat Rahman dan Rahim, pengasih tak pilih kasih, penyayang tak pandang sayang. Juga Allah Maha Bijaksana, tak pandang tempat dan suasana. Sehingga dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan petunjuknya kita dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Membangun Generasi Anti Narkoba Menuju Generasi Berprestasi. Teman-teman yang saya banggakan, di zaman yang serba modern ini, banyak generasi penerus bangsa yang sudah mencicipi bahkan menggunakan narkoba. Berdasarkan data BNN RI, dalam kurun waktu 2021 hingga pertengahan tahun 2022, sejumlah 55.392 kasus tindak narkoba dan 71.994 orang tersangka. Barang bukti narkoba berupa 42,71 ton, sabu-sabu 71,33 ton, dan ganja 1.630. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan tertinggi kedua di Indonesia. Teman-teman yang saya banggakan, apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Istilah tersebut mengandung senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Ciri-ciri orang yang sudah mengonsumsi narkoba antara lain matanya merah, wajah pun terlihat rusak, emosi tidak bisa dikendalikan, halusinasinya sangat tinggi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu, bagaimana menurut pandangan Islam? Dalam Majmu' al-Fatawa, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan, diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa haramnya adalah merusak atau membinasakan diri sendiri. Narkoba sudah pasti memberikan dampak negatif bagi tubuh dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah dapat disimpulkan bahwa narkoba haram. Teman-teman yang saya banggakan, dari fakta tersebut di atas, betapa ngerinya kondisi negeri kita tercinta. Nikmat sesaat bisa menghancurkan segala impian dan cita-cita. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, mari kita
tingkatkan iman kita agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang menyesatkan. Sebagai seorang pelajar, kita harus pandai-pandai dalam menyaring teman. Kita tingkatkan belajar kita. Mari kita berpacu dalam prestasi. Kita isi dengan kegiatan yang positif. Kita sosialisasikan kepada para remaja tentang bahayanya narkoba dan ancamannya. Sering-seringlah sharing kepada orang tua jika ada masalah. Pesan saya untuk generasi penerus bangsa, mari kita satukan tekad untuk memberantas narkoba. Jagalah diri kalian dari nikmat sesaat, karena narkoba bukan segalanya bagi kita. Utamakan masa depan yang gemilang. Wahai teman-teman, ingatlah, katakan tidak pada narkoba. Sekian pidato dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi